Seorang ahli yang berasal dari Amerika Serikat menjadi korban penculikan dan penghabisan saat sedang mengunjungi keluarganya di Malaysia. Insiden ini mengejutkan dunia dan menimbulkan banyak kebingungan. Hal yang membuat kasus ini lebih misterius adalah korban yang dikenal memiliki sabuk hitam dalam taekwondo. Tampaknya tidak menggunakan kemampuan bela dirinya untuk melarikan diri. Lebih anehnya lagi, saat pelaku ditangkap, ia tidak bisa menjelaskan alasan menargetkan wanita ini. Senyumannya dengan dingin yang ditunjukkan oleh pelaku saat ditahan membuatnya banyak orang semakin marah. Misteri di balik kasus ini memunculkan berbagai teori, termasuk dugaan keterlibatan politisi atau spekulasi kalau korban mungkin memiliki hubungan rahasia dengan pelaku. Kali ini, mari kami kupas salah satu kasus kriminal paling membingungkan di Malaysia, yang penuh dengan perkembangan yang mengejutkan. Kisah ini terjadi di kota Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 17 Juni 2023. Seorang pengawas proyek konstruksi yang sedang memeriksa lokasi pekerjaan ketika ia menemukan tubuh yang telah terbakar di dalam saluran pembuangan di sepanjang jalan Old Klang di pinggir jalan kota. Polisi tiba di lokasi beberapa menit setelah menerima laporan itu. Korban ditemukan dalam menggenaskan. Tubuh seorang wanita dengan kain melilit lehernya, tangan terlipat di dadanya, dan kakinya terjulur keluar dari saluran. Setelah penyelidikan menyeluruh, di lokasi, polisi membawa jasad tersebut untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Hasil otopsi menunjukkan kalau wanita itu telah tewas dicekik sebelum tubuhnya disiram bensin dan dibakar. Berdasarkan catatan gigi, polisi mengidentifikasi korban tersebut bernama Kiong Lee Kian yang dilaporkan hilang 4 hari sebelumnya. Penemuan jasad Kiong mengguncang masyarakat Malaysia, terutama karena insiden ini terjadi di tengah situasi politik yang tidak stabil. Publik juga merasa geram karena baik polisi maupun saksi mata memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Kiong selama penculikannya, tetapi mereka gagal bertindak. Hal ini mendorong berbagai spekulasi liar, termasuk dugaan adanya konspirasi politik yang terkait dalam kasus itu. Kiong adalah seorang ahli teknologi kelahiran tahun 1974. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas, berbakat, dan memiliki paras yang cakep. Kiong lahir dan besar di Malaysia, sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, yaitu ke Amerika Serikat. Saat belajar di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Brandon Ang, yang merupakan sama-sama orang Asia. Hubungan romantis mereka berkembang pesat, hingga keduanya menikah pada tahun 2001 dan memutuskan untuk tinggal di San Diego, California. Ketika mengetahui bahwa bapaknya didiagnosis menderita kanker, Kiong memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya di Amerika dan pulang ke Malaysia bersama suaminya untuk merawat bapaknya. Setelah kondisi bapaknya mulai membaik, Kiong berencana untuk kembali ke Amerika dan melanjutkan karirnya. Lalu pada tanggal 13 Juni, sehari sebelum kembali ke Amerika, Kiong menghabiskan waktu bersama ibunya, saudara perempuannya, dan beberapa temannya untuk makan malam dan berbelanja di sebuah restoran di pusat perbelanjaan Bangsar. Setelah makan malam, perpisahan, Kiong melihat ibunya terlihat kelelahan, dan penuh dengan perhatian, ia menawarkan untuk mengantarkan ibunya pulang terlebih dahulu. Kiong kemudian berjalan sendirian menuju area parkir di bawah tanah untuk mengambil tiket parkir. Sementara ibu dan saudara perempuannya menunggu di loket tiket otomatis. Namun setelah 20 menit berlalu, Kiong tidak kunjung kembali. Merasa khawatir, ibu dan saudara perempuannya mencoba menghubungi Kiong. Panggilan pertama tidak dijawab, sementara panggilan kedua langsung masuk ke pesan suara. Dugaan bahwa ada sesuatu yang buruk telah terjadi mulai muncul. Lalu keluarga Kiong segera bergegas ke area parkir, tetapi mereka tidak menemukan dimanapun Kiong berada. Mobil Proton Tiara berwarna ungu yang dikendarai juga menghilang bersama dengannya. Setelah memohon dengan sangat kepada petugas keamanan, mereka akhirnya diizinkan untuk melihat rekaman kamera pengawas. Melalui rekaman tersebut, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang sangat mengerikan. Dalam video itu, terlihat Kiong sedang duduk di kursi penumpang, sementara seorang pria tidak dikenal mengemudikan mobilnya. Pria itu lalu nekat menabrak
menghalang di area parkir dan melarikan mobil dengan kecepatan tinggi ke jalan raya. Keluarga dan teman-teman Kyong segera melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib dan memulai pencarian di berbagai tempat. Namun hasilnya tidak membuahkan hasil yang baik. Hilangnya seorang perempuan berbakat yang bekerja di bidang teknologi ini menjadi berita besar di media Malaysia, memancing perhatian publik yang luas. 4 hari setelah kejadian penculikan, polisi menemukan mobil Proton Tiara milik Kyong terparkir di pinggir jalan. Hal yang mencurigakan adalah ban depan mobil itu terlihat kempes, sementara bagian kursi belakang dipenuhi dengan noda darah. Dengan melacak data lokasi HP Kyong, polisi mengetahui kalau mobil tersebut sempat berada di lokasi tertentu di Kuala Lumpur. Polisi kemudian membentuk tim khusus untuk menyelidiki dan menunjuk ke lokasi tersebut. Di sana, mereka menemukan HP Kyong dalam kepemilikan 3 orang. Ketika dibawa untuk diinterogasi, 2 dari pria tersebut mengaku tidak mengenal Kyong, mengatakan kalau mereka hanya membeli ponsel itu dari temannya. Pria yang menjual HP itu diketahui bernama Azizan Isma, yang merupakan seorang supir truk. Saat diperiksa, Azizan terlihat gugup dan ragu-ragu ketika diminta menjelaskan keterkaitannya dalam kasus itu. Namun ia membantah terlibat dalam penculikan dan mengaku tidak mengenal Kyong. Azizan menjelaskan kalau ia menemukan HP tersebut di lokasi konstruksi, di mana ia sebelumnya melihat seorang perempuan tanpa baju berbaring di kursi belakang mobil. Menurutnya ada seorang pria bersama wanita itu, dan ia mengira kedua pasangannya adalah yang sedang melakukan aktivitas pribadi. Azizan mengaku meninggalkan lokasi, tetapi sesaat kembali beberapa waktu kemudian, ia melihat mobil itu masih berada di tempat yang sama. Tetapi pria dan wanita tersebut sudah nggak ada. Karena penasaran, Azizan mendekati mobil itu untuk memeriksa, dan ia hanya menemukan HP di dalamnya. Dengan niat mendapatkan uang, ia mencuri HP itu dan menjualnya kepada seseorang temannya. Namun tanpa disadari, tindakan ini akan menyeretnya ke dalam salah satu kasus penculikan paling mengerikan di Malaysia. Meskipun demikian, polisi meragukan cerita Azizan, karena ciri-cirinya sangat mirip dengan pria yang terlihat di rekaman CCTV saat membawa Kyong. Meski ia terus menyangkal, polisi akhirnya menahan Azizan untuk diinterogasi lebih lanjut, sambil mencoba menemukan keberadaan Kyong. Saat Azizan ditahan, polisi menerima laporan baru dari seorang perempuan bernama Amina Ishak. Ia mengaku melihat mobil Proton Tiara yang sesuai dengan ciri mobil Kyong di sepanjang jalan Sunai. Ketika itu, Amina sedang menunggu saudaranya di dalam mobil. Ia melihat seorang pria sedang kesulitan mengganti ban kempes mobil itu, sementara seorang wanita berada di dalam kendaraan. Amina memperhatikan bahwa wanita itu menunjukkan ekspresi wajah yang aneh, seperti sedang meminta pertolongan. Merasa ada yang nggak beres, Amina mencatat plat nomor tersebut. Pria itu kemudian mendekati Amina untuk meminjam dongkrak. Setelah selesai mencoba mengganti ban, pria tersebut kembali ke mobil dan segera tanpa berhasil memperbaiki ban. Curiga kalau wanita tersebut adalah korban penculikan, Amina memberitahu saudaranya dan melapor ke kantor polisi di Subang Jaya. Saat polisi memeriksa nomor plat mobil yang dilaporkan oleh Amina, mereka mengonfirmasi kalau nomor tersebut sangat cocok dengan mobil Kyong. Meski sudah mencoba melacaknya, polisi masih belum berhasil menemukan Kyong. Sementara itu, Azizan terus bersikeras kalau ia tidak terkait dalam penculikan ini, dan mengatakan saat ia masih menemukan HP, pria dan wanita di mobil itu sudah pergi. Saat kasus ini menemui jalan buntu, polisi menerima laporan lain tentang mobil Proton Tiara yang mengabaikan perintah berhenti dari polisi lalu lintas sekitar pukul 12 siang. Lalu, pada tanggal 14 Juni di tahun yang sama 2023 itu, 2 petugas polisi yang bertugas mencegah kejahatan sedang berpatroli menggunakan sepeda motor. Mereka melihat sebuah mobil Proton Tiara terparkir di tepi jalan di kawasan industri. Di dalam kendaraan tersebut ada seorang pria dan perempuan.
merasa ada sesuatu yang janggal. Lalu seorang polisi yang merupakan bernama Sersan Suk Ravichandra Manim mendekati mereka dan meminta keduanya menunjukkan identitas masing-masing. Pria tersebut menunjukkan kartu tanda pengenal atas nama Ahmad Najib bin Aris. Sedang wanita itu dikenali bernama Kyong. Petugas memperhatikan kalau wanita di mobil terlihat cemas dan memberikan isyarat dengan tangannya, yang sayangnya tidak dimengerti oleh petugas. Ketika pria itu menoleh ke arahnya, wanita tersebut langsung menghentikan gerakannya. Melihat hal itu, petugas memerintahkan wanita itu keluar dari mobil. Namun pria tersebut dengan cepat merespon dengan berteriak keras dan langsung menekan pedal gas melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Sersan Ravichandran mencoba menghentikan kendaraan dengan menembak ke arah ban depannya. Tetapi mobil melaju terlalu cepat sehingga mereka tidak mampu mengejar dari insiden ini. Polisi menyimpulkan kalau Kyong telah kehilangan beberapa peluang untuk melarikan diri. Berbekal informasi ini, pihak berwenang mulai memusatkan perhatian mereka pada Ahmad Najib bin Aris. Ahmad Najib bin Aris, pria berumur 27 tahun, diketahui bekerja sebagai petugas kebersihan pesawat untuk maskapai penerbangan berjenis Malaysian Airlines. Fakta yang lebih mencengangkan adalah ia pernah dituduh terlibat dalam 4 kasus serangan terhadap perempuan di area parkir. Rincian ini menunjukkan kalau Najib adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk menyasar wanita yang sendirian. Polisi menyadari kalau menemukan Najib merupakan kunci utama untuk menyelesaikan kasus ini. Sayangnya, harapan tersebut pupus ketika pada tanggal 17 Juni, 4 hari setelah Kyong diculik, tubuhnya ditemukan. Hasil pemeriksaan forensik mengatakan kalau Kyong menjadi korban serangan brutal sebelum akhirnya dihabisi dengan sebilah pisau. Setelah itu, pelaku membuang tubuhnya ke sebuah lubang got di lokasi konstruksi, menyiramnya dengan bensin dan membakarnya. Setelah berhasil mengidentifikasi Najib sebagai tersangka utama, polisi segera mengatur operasi untuk menangkapnya. Segala informasi terkait penyelidikan dirahasiakan demi mencegah tersangka melarikan diri. Pada awalnya, polisi menghadapi tantangan karena alamat yang tercantum pada kartu identitas Najib tidak sesuai dengan keberadaannya. Lalu penyelidik kemudian beralih pada istri Najib yang diketahui bekerja sebagai pedagang di sebuah pasar lokal. Tim penyelidik mulai mengawasi gerak-gerik istrinya dan akhirnya menemukan alamat rumah mereka di kawasan pantai dalam. Selama 3 hari, petugas terus memantau lokasi tanpa melihat tanda-tanda Najib. Hingga akhirnya, sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 28 Juli, Najib terlihat turun dari sebuah taksi dan berjalan menuju ke rumahnya. Menyadari ini adalah kesempatan yang tepat. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkap Najib atas tuduhan penculikan serta penghabisan Kyong. Lalu pemeriksaan DNA kemudian memastikan kalau sampel cairan tubuh yang ditemukan di tubuh korban cocok dengan Ahmad Najib. Selain itu, penggeledahan di rumahnya mengungkapkan ada barang-barang seperti gunting, lakban, kondom, dan celana jeans yang terdapat noda darah. Meski semua bukti telah mengarah padanya, Najib tetap bersikap dingin dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Bahkan ketika dihadapi bukti yang kuat, dia hanya tersenyum tanpa memberikan pernyataan apapun. Berita penangkapan Najib menyebar dan cepat dan menjadi sorotan media. Publik terkejut saat melihat wajah Najib yang terlihat biasa saja dan tidak mencerminkan seorang pelaku kejahatan kejam. Salah seorang tetangga bahkan menyatakan keterkejutannya, menggambarkan Najib sebagai seorang yang ramah dan sering beribadah di masjid. Namun polisi menyadari kalau mereka berhadapan dengan pelaku yang cerdas dan manipulatif. Najib menolak semua pertanyaan yang diajukan selama interogasi dan hanya bersedia berbicara kepada Departemen Investigasi Kriminal Nasional, Abu Bakar Mustofa. Mustofa memahami bahwa dirinya berhadapan dengan orang yang sangat cerdik dan berusaha keras untuk melawan hukum. Dalam pernyataan awalnya,
Najib menunjukkan dirinya sebagai seorang yang sulit untuk dijerat hukum. Dengan berbagai cara, ia mempermainkan penyidik, memaksa mereka untuk menyodorkan bukti yang sangat kuat sebelum ia bersedia membuka mulut untuk mengaku dan menyangkal tuduhan. Hanya setelah pihak berwenang menghadirkan fakta yang tidak terbantahkan dan kesaksian dari berbagai saksi, Najib akhirnya mengakui kalau ia telah menculik, melakukan kekerasan dan menghabisi nyawa Kyong. Setelah Najib ditahan, polisi membebaskan sopir truk Aizan dan memintanya untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Dalam pengakuan, Najib menyatakan kalau pada malam tanggal 13 Juni, ia pergi ke pusat perbelanjaan untuk mencari seorang yang ia kenal dari masa lalu dan ingin ia temui kembali. Namun secara tidak sengaja, ia memilih Kani sebagai target saat melihat di tempat parkir bawah tanah. Wanita itu menunduk sambil mencari tiket parkir di mobilnya. Najib memanfaatkan momen itu. Ia langsung mendekati dari belakang, mengancam dengan senjata tajam, mengikatnya, lalu membawa pergi ke menggunakan mobilnya. Najib baru menyadari kalau ia telah salah sasaran saat Sersan Raffi Chandran memeriksa identitasnya di jalanan. Namun karena ia sudah membawa Kyong, ia memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, Najib berhenti di area konstruksi dan melakukan serangan pertama pada Kyong. Tidak puas, ia membawa korban ke lokasi lain yang lebih sepi untuk menyerangnya kembali. Untuk memastikan Kyong tidak bisa melaporkan polisi, Najib memutuskan untuk menghabisi nyawa korban. Ia kemudian membuang jasadnya ke sebuah selokan di lokasi konstruksi. Keesokan paginya, Najib kembali ke tempat itu membawa bensin. Ia menyiramkan bahan bakar tersebut ke tubuh korban dan membakarnya untuk menghapus jejak. Meski pengakuan Najib tampak meyakinkan, polisi menemukan beberapa kejanggalan dalam pernyataan. Mereka menduga klaim bahwa penculikan itu terjadi karena kesalahan hanyalah upaya untuk menyembunyikan niatnya yang sebetulnya. Bukti menunjukkan kalau Najib telah lama mengamati lokasi parkir dan merencanakan aksinya ketika melihat Kyong sendirian. Pada tanggal 27 Juni 2003, keluarga dan sahabat Kyong menghadapi pemakaman yang penuh haru. Sang suami datang dari Amerika Serikat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada istrinya, sekitar 500 orang. Termasuk mereka yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga Kyong, hadir untuk menunjukkan belasungkawa mereka. Hal yang menarik perhatian adalah kehadiran sejumlah tokoh politik dalam acara pemakamannya itu. Namun, di masyarakat berkembang berbagai rumor, termasuk spekulasi kalau pelaku mungkin memiliki hubungan pribadi dengan Kyong. Hal ini muncul karena korban dianggap memiliki beberapa peluang untuk melarikan diri selama penculikan berlangsung. Tetapi dia tidak memanfaatkannya. Ketika rumor ini ditanya kepada keluarga korban, mereka dengan tegas menyangkal. Ibu Kyong menyebut bahwa putrinya kembali ke Malaysia hanya untuk merawat bapaknya yang sedang sakit parah dan tidak mungkin terlibat dalam hubungan gelap. 3 bulan setelah penghabisan tersebut, tepatnya pada tanggal 15 September, proses persidangan Ahmad Najib dimulai. Di luar dugaan, meskipun sebelumnya ia telah memberikan pengakuan, Najib menarik kembali semua pernyataan di pengadilan. Ia mengakui kalau polisi memaksanya untuk mengaku melalui ancaman dan tekanan. Pengacara pembela Najib yang dipimpin oleh Muhammad Hanif Katri Abdullah menyusun strategi untuk membela klien dengan sangat gigih. Tim pembela menyoroti keraguan mengenai klaim bahwa Kyong adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Mereka berpendapat kalau dengan keahliannya dalam seni bela diri, seharusnya Kyong mampu melawan penculiknya atau melarikan diri. Selain itu, mereka juga mengajukan argumen kalau aneh jika Kyong tidak mencoba kabur saat Najib sibuk mengganti ban mobilnya. Jaksa penuntut membantah argumen ini dengan menyatakan kalau insiden tersebut terjadi sekitar pukul 2 pagi. Ketika kemungkinan besar
Kyong merasa bingung dan tidak menyadari lokasi di sekitarnya. Jaksa memperkuat kasusnya dengan menghadirkan bukti berupa kain yang digunakan untuk mencekik dan mengikat korban. Kain tersebut yang biasanya digunakan untuk membersihkan jendela pesawat hanya dapat diakses oleh Najib dalam pekerjaannya sebagai pembersih pesawat. Setelah 6 minggu persidangan, tim pembela menyarankan Najib untuk tidak mengaku bersalah. Berdasarkan saran tersebut, Najib memilih untuk tetap diam. Langkah yang sangat mempersulit jaksa. Menurut hukum, jika terdakwa memilih untuk bungkam, hakim memiliki kewenangan untuk langsung menjatuhkan vonis berdasarkan bukti yang ada. Lalu pada Februari 2005, setelah 52 hari persidangan, Ahmad Najib bin Aris dinyatakan bersalah dan jatuh hukuman mati. Bagi keluarga dan sahabat Kyong, putusan ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan untuk menegakkan keadilan. Namun rasa kehilangan tetap tidak dapat terhapus. Apa dia digantung atau tidak, anak perempuannya tidak akan pernah kembali. Sampai hari ini, saya masih tidak mengerti mengapa dia tega menghabisi Kyong, ucap ibu korban dengan nada pilu. Setelah hukuman mati dijatuhkan, Najib mengajukan banding ke pengadilan. Namun pada Maret 2007, pengadilan banding menolak permohonannya. Tidak menyerah, Najib kembali mengajukan banding ke Mahkamah Federal Malaysia, pengadilan tertinggi di negara itu, pada tanggal 27 Maret 2009. Keputusan pengadilan tinggi untuk menjatuhi hukuman mati kepada Ahmad Najib tetap ditegakkan, meskipun berbagai upaya dilakukan untuk mengubah vonis itu. Setelah vonis tersebut diumumkan, Ahmad Najib mengajukan gerasi kepada Sultan Selangor, berharap hukuman matinya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Namun permohonannya ditolak mentah-mentah. Lebih dari 10 tahun setelah kejadian tragis itu, muncul berbagai pendapat yang membingkai ulang kasus ini. Beberapa pihak menyatakan keraguan kalau Ahmad Najib adalah pelaku sebenarnya di balik penghabisan Kenny Ong. Ada spekulasi yang menyebutkan kalau penghabisan sesungguhnya mungkin masih bebas, sementara motif di balik serangan Najib terhadap Kyong tetap menjadi tanda tanya besar. Kecurigaan adanya misteri yang belum terselesaikan diperkuat oleh kasus lain yang terjadi 3 tahun setelah tragedi Kyong. Pada tahun 2006, seorang model Mongolia bernama Alan Altantuya Saribu ditemukan tewas dengan dugaan keterlibatan tokoh politik ternama. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah Inspektur Azila Hadri, mengungkapkan perintah penghabisan Altantuya berasal langsung dari seorang tokoh tersebut. Namun tokoh tersebut terus menyangkal tuduhan ini, bersikeras kalau ia tidak memiliki kaitan apapun dengan model itu. Kenny Ong yang dikenal sebagai analis teknologi informasi dan pernah bekerja di Amerika Serikat juga menjadi subjek spekulasi terkait hubungannya dengan pihak tertentu. Beberapa media menyebutkan kemungkinan adanya hubungan antara kasus penghabisan dan skenario politik. Meskipun penyelidikan resmi membantah klaim ini, Kepala Departemen Investigasi Kriminal Nasional Abu Bakar Mustafa dengan tegas menyatakan kalau Ahmad Najib adalah salah satu di balik kejahatan itu, tanpa adanya pihak ketiga yang memerintahkan tindakannya. Hasilnya, investigasi menunjukkan kalau Najib sebelumnya terlibat dalam sejumlah serangan terhadap perempuan lain. Namun banyak korban menolak melapor atau bekerja sama dengan penyelidik. Sebagian besar karena alasan pribadi. Polisi lalu meyakinkan bahwa Kyong menjadi target karena dia sedang sendirian, sehingga lebih mudah untuk dijadikan korban. Pada tanggal 23 September 2016, lebih dari 13 tahun setelah penghabisan Kyong, Ahmad Najib yang berusia 40 tahun akhirnya dihukum gantung di penjara Kajang. Berita eksekusi tersebut mengejutkan sejumlah pihak, terutama karena pada saat itu Malaysia sedang mengupayakan penghapusan hukuman mati. Meski demikian, bagi keluarga korban, hukuman tersebut dianggap setimpal dengan kejahatan yang sudah dilakukannya.